Oke, sebelumnya selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk hari ini kita akan coba lab ya berkaitan tentang virtual private network ya atau VPN atau sering disebut tunnel ya tunnel. Nanti intinya dari lab hari ini itu adalah misalkan seperti ini. Kita mengelola dua jaringan ya, dua jaringan misalkan yang satu adalah jaringannya adalah jaringan publik yang di sini yang saya kasih tanda kotak merah ini adalah jaringan publik misalkan ya. Ini jaringan publik. Kemudian Anda juga mengelola jaringan yang di beda tempat misalkan ya. Ini misalkan cabang satu misalkan, kemudian yang sebelah sini, yang sebelah yang tidak ada kotaknya di sini misalkan adalah cabang 2 di mana networknya adalah network private misalkan gitu ya. Yang di sini adalah network publik yang saya kotak merah, kemudian yang tidak saya kotak merah ini atau ini saya kasih informasi dulu ya. Jadi misalkan ini save, misalkan ini yang saya kasih kotak hijau ini misalkan adalah ini adalah jaringan jaringan private ya. Anda mengelola dua jaringan ini ya, Anda mengelola dua jaringan private dan jaringan public. Kemudian posisinya adalah jaringan private terkoneksi ke internet dari ISP yang berbeda dengan jaringan publiknya, ataukah ISP-nya sama juga nggak masalah, ataukah berbeda juga nggak masalah. Dan intinya nanti adalah Anda mengelola dua jaringan ini, itu Anda misalkan adalah di sini ada network lokal di jaringan publik Anda, misalkan di kantor A yang dia punya jaringan publik, jaringan internet publik, atau dia punya IP publik, dia punya jaringan private juga yang ada di VPC ini ya. Kemudian di jaringan B di jaringan yang satunya yang jaringan private, dia juga punya network private ya, punya network private ini. Dia punya dua network private. Misalkan Anda pengen bagaimana caranya network private ini yang dia berbeda lokasi misalkan ya, berbeda lokasi, satunya di kota A, satunya kota B ya, ini bisa saling komunikasi private to private. Kalau kemarin kita menggunakan VPLS ya, VPLS itu adalah semua jaringan harus bisa komunikasi, jadi bisa komunikasi point to point. Tapi di sini nanti karena di sini adalah private, kalau private ini biasanya dia adalah NAT ya, jaringannya NAT semua ya, jadi NAT. Jadi dia tidak bisa point to point. Jadi nanti ketika kita setup, pasti nanti komputer ini itu bisa ngeping komputer yang di public ya, di public, tetapi yang di public tidak bisa ngeping di private. Jadi tidak bisa point to point. Ya, tidak bisa point to point. Lah gimana caranya bisa point to point? Nanti kita buat jaringan tunnel. Ya, kita buat jaringan tunnel di sini antara Mikrotik 1 dengan Mikrotik 4. Nanti kita buat tunnel ya. Ya, kita buat tunnel. Oke. Nanti kalau nanti dalam implementasi yang di real itu adalah Anda butuh IP public di salah satu sisinya. Jadi di sini misalkan adalah kalau dalam lab ini adalah di Mikrotik 4 itu punya IP public, di mana IP-nya bisa di request di sini. Ya, seperti itu. Jadi intinya adalah kita pengen menghubungkan, kita mau mengkomunikasikan network private yang ada di site A misalkan ya, di cabang A dengan network private di cabang B, di mana jaringannya adalah dia tidak bisa point to point, tidak bisa komunikasi secara langsung karena dia di bawah NAT. Di sini nanti kita konfigurasi NAT
Di sini juga nanti ya di sini NAT ya, di sini NAT gitu ya. Nah itu. Oke, kita konfigurasi posisinya untuk IP-nya sama persis dengan topologi ya, topologi ini ya, topologi sama dengan topologi. Di sini ada 10.450 ses25 dan seterusnya. Kemudian saya konfigurasi dulu ya. Di MikroTik 1 itu posisinya sudah saya kasih IP address print biar ya, IP address print IP address ini sudah print ya. Di sini sudah saya kasih IP address sesuai dengan topologi ini ya, sudah sesuai dengan topologi ini sudah saya kasih IP address. Tinggal di sini saya konfigurasi default route ya, IP route ya, route at destination-nya adalah IP route at ya, destination-nya adalah 0.0.0/0. Saya kasih default route ya. Default route-nya adalah ke atas ini ya, ke atas 1. Di sini IP-nya adalah 2.1 10.45.2.1. Kemudian gateway-nya ya 10.452.1. Kemudian saya konfigurasi NAT IP firewall. Saya turun dulu ya. IP firewall NAT at, kemudian chain-nya adalah NAT, chain-nya adalah SRC NAT, out interface-nya adalah di sini. Out interface-nya adalah Ether 1 ya. Ether 1 sini out interface-nya ya. Ether 1, kemudian action-nya adalah masquerade ya. Nah, jadi sudah saya NAT. Semua komunikasi sudah saya NAT ke atas. Kemudian di MikroTik 2 juga sama. Di MikroTik 2 saya kasih default route ke atas, kemudian kita NAT-kan di Ether 2 ya. Di sini juga sudah saya kasih IP address print ya, IP address print. Di sini saya kasih IP route at destination address-nya adalah 0.0.0/0, kemudian kurang 1 ya, 0/0. Kemudian gateway-nya adalah kita arahkan gateway-nya ke sini, ke Ether 1. Ke IP di router MikroTik 3 adalah di sini ada 52.5 ya, 10.452.5 ya. Kemudian kita kasih NAT IP firewall NAT, chain-nya adalah firewall NAT at, chain-nya adalah SRC NAT, action-nya adalah masquerade ya. Out belum saya kasih out interface ya. Out interface-nya out interface-nya adalah Ether 2. Out interface-nya adalah Ether 2 ya, Ether 2 ya. IP firewall NAT print ya, saya hapus satunya ya. IP firewall NAT remove number 0. Oke. Nah, kemudian di MikroTik 3 sama prosesnya ya. MikroTik 3 di sini sudah saya kasih IP address juga. Di MikroTik 3 saya kasih IP address dan saya kasih default route IP route at destination, addressnya adalah 0.0.0/0. Gateway-nya adalah MikroTik 4 yang di sini ya. Di sini adalah 9
2.9 ya, di sini ada 10.45.2.9. Nah, kemudian saya tambahi NAT IP firewall NAT ya, add chainnya adalah src NAT, kemudian destination addressnya actionnya adalah masquerade, out interface-nya adalah ini ya, ether 2 out interface-nya adalah ether 2. Nah ya, seharusnya dari MikroTik 1 itu saya langsung ngeping ke 881. Di MikroTik 4 itu sudah saya konfigurasi juga. Di MikroTik 4 IP address print ya, 881 di sini sudah ada 881 0129 dan seterusnya ya. Harusnya dari MikroTik 1 ping ke 881 harusnya bisa 8.8.81. Nah, ini posisinya sudah ngobrol nih. Posisinya MikroTik 1 itu sudah bisa ngeping ke sini. Ya, bisa ngeping ke sini. Bisa ngeping ke MikroTik 4 karena topologinya adalah dia NAT semua. Nah, kalau NAT itu dia posisinya adalah ini bisa ngeping ke sini, bisa komunikasi ke sini, tetapi ini tidak bisa ngeping komunikasi ke sini. Karena dia tidak bisa point to point karena di bawah NAT. Kita cek ya di MikroTik 4 ya, MikroTik 4 ini saya ping ke sini misalkan. Misalkan ke 45.1 10.45.1 ya. Kita ping 10.45.1 ya, dia nggak bisa dia. Posisinya nggak bisa. Bisanya adalah satu arah tok. Jadi dia tidak point to point, dia searah. Jadi dari bawah sini ke atas ini bisa. Oke ya. Kemudian kita konfigurasi dulu untuk IP-nya dari komputernya. Saya konfigurasi IP-nya. Di sini saya kasih IP 02 ya, 10.45.02. IP 10.45.02/25. Gateway-nya adalah 10.45.01. 10.45.01. Oke ya, enter. Nah, kemudian di sini juga sama, saya kasih di sini IP 10.45.1/2 ya, 2/24. Kemudian gateway-nya adalah 10.45.1/1. Oke, dah. Ya, di sini sudah. Nah, ya. Nah, dah, oke. Kemudian di sini juga sama, saya kasih IP juga. Di sini IP-nya adalah 130 ya. 130 10 IP 10.45.0130/25. Gateway-nya adalah 10.45.0129 gateway-nya. Oke. Nah, kemudian di sini yang ini juga saya kasih ya, yang itu sebagai internet ya. IP 8.8.8/24, gateway-nya 8.8.8.1. Oke ya, dah. Posisinya seperti ini. Posisinya adalah kalau saya dari VPC 1 misalkan ya, dari network lokal private di sini, itu saya ping 8.8.8 itu bisa. Ya. Baik mau dia komunikasi ke sini 10.45.0.130 itu juga bisa. Ya. Ping 10.45.0.130 itu bisa. Tapi masalahnya adalah komputer yang ada ini, yang IP 130 itu tidak bisa ngeping yang ada di sini. Ya, misalkan 10.45.1.2.
ya, saya ping 10 4 5 1 2 ya. Posisinya dia unreachable ya, unreachable. Jadi posisinya adalah ini itu tidak bisa point to point. Jadi bisanya adalah ke sana, satu arah. Ya, jadi misalkan seperti ketika kita ke Google, sebenarnya kan kita bisa ngirim data ke Google, tetapi Google tidak bisa secara point to point kirim ke kita. Jadi posisinya karena di sini tadi adalah translate, kita konfigurasi NAT. Nah, gimana caranya kalau kita pengen private di sini itu bisa komunikasi dengan yang ada di sini? Ya, jadi gimana caranya ini itu bisa komunikasi ke sini? Ya, di sini berarti adalah kita harus konfigurasi yang namanya tunnel atau VPN. Ya, kita tunnel. Berarti nanti kita harus konfigurasi tunnel dari MikroTik 1 dan MikroTik 4. Nanti MikroTik 4 itu sebagai server tunnel atau server VPN, MikroTik 1 sebagai client VPN. Ya, kenapa MikroTik 4 sebagai server VPN? Karena MikroTik 4 itu posisinya adalah dia public. Ya. Di sini adalah kita konfigurasi public. Kenapa public? Karena MikroTik 1 bisa ngobrol ke MikroTik 4. Ya, maka yang bisa ini dikonfigurasi sebagai VPN server. Ya, kalau MikroTik 4, kalau di sini dikonfigurasi sebagai server tunnel, maka ini tidak bisa komunikasi ke sini. Kan arahnya ke sono. Ya, seperti itu. Jadi nanti kita konfigurasi di sini adalah VPN server, yang di sini adalah VPN client. Ya, kita konfigurasi dulu di di MikroTik 4 ya, di MikroTik 4 kita konfigurasi, kita masuk di PPPP ya. Kita masuk ke PPPP ya, PPPP ya. Ya, di sini PPPP. Bentar ya. Jadi nanti kita konfigurasi di PPTP ya. Kemudian nanti kita aktifkan dulu PPTP servernya. Di sini PPTP server ya, PPPP set ya, set. Kemudian PPPPL 2 TP secret profile PPPP, kemudian aktif comment profile L2 secret. Oh, ini kok nggak ada ya, coba bentar. PPPP ini ya. Jadi kita aktifkan dulu PPPP nya ya, kita enable dulu untuk server PPTP nya ya. Oke, kita aktifkan dulu. Jadi di sini MikroTik 4 sebagai server ya, sebagai server. Berarti kita aktifkan dulu di interface PP. Di sini ada PPPP server. Kita pakai PPTP ya. PPTP di sini sebenarnya banyak server yang bisa kita gunakan, bisa pakai PPTP client ya, bisa kita pakai kita nanti aktifkan ada PPTP server ya, PPTP server. Kemudian kita set enable ya, set enable ya. Ini kok nggak ada ya, kok set comment, bentar.
set enable. Ya, kita set enable. Kita pptp server set enable. Ya, enable yes. Jadi ini ya, interface pptp server set enable. Ya, kita yes, enter. Ya, kita aktifkan pptp-nya. Kemudian ketika kita sudah mengaktifkan pptp, ya, kita aktifkan pptp servernya, kita aktifkan, kita enable. Kemudian kita tinggal buat scriptnya, ya, kita buat passwordnya. Kita mau buat ppppp secret, kemudian add, kemudian user, ya, kita kasih user atau name, ya, name, kita kasih name, namanya misalkan adalah kantor 1, ini nanti untuk yang login ya. Kemudian passwordnya apa, misalkan saya kasih tahu 234567890. Ya, kemudian di sini ada local addressnya saya kasih untuk point to pointnya 1.1.1.1, lokalnya 2 gitu ya, lokalnya 1, kemudian remote-nya saya kasih 10.1.1.2. Ya, di sini pp secret-nya adalah ini ya, kantor -1, passwordnya ini dan seterusnya dah. Oke. Ya, kita coba pppp secret print. Ya, sudah ada ya, kantor -1, service call ID-nya adalah semua ya. Kemudian di passwordnya ini, kemudian remote-nya ini. Sebenarnya service call ID-nya bisa kita tentukan dia nanti pakai protokol apa, pakai pptp ataukah pakai L2TP dan seterusnya macam-macam. Tapi kita pakai yang semua bisa calling gitu ya. Nah, di sini udah. Kemudian ini nanti ada remote address sama ini tadi ada local address dan remote address. Itu nanti local address adalah nanti IP yang dipasang di server. Kemudian remote address adalah yang dipasang di client nanti sebagai IP point to point. Kemudian tinggal kita mengaktifkan di MikroTik 1 ya, di MikroTik 1. Di MikroTik 1 nanti kita di pptp ya, kita masuk di pptp, kemudian kita add ya, kita add. Nah, kita gini. Kita interface ya, pptp ya, pptp client ya, kita pilih yang ini ya, pptp client ya, pptp kemudian pptp ya, pptp client, kemudian add ya, kita add. Di situ kita add ya, pptp client itu adalah di dialnya, add dialnya ya. Dial on-nya adalah server yang kita tuju. Jadi dari sini kita mau dial ke sini. Terserah mau Anda dial IP-nya berapa, boleh 881 ataukah yang di sini 10.4529. Yang penting bisa ngobrol ya. Di sini saya tembak adalah yang 2.9 ya. Di sini adalah 10.45.2.9. Kemudian ada user dial on 10.45. Oh, ini kan. Oh, sorry ini ini enggak usah, adalah connect to-nya. Sorry connect to. Connect to-nya adalah 10.45.2.9. Kemudian usernya adalah kantor 1 -1 ya. Kemudian passwordnya adalah 12345678990 ya, kita enter. Nah ya, kita coba lihat interface print
ya. Di sini ada PPTP out ya, PPTP out ya, PPTP out. Di sini kita enable, tadi belum kita enable ya. Kita enable dulu interface, enable ya, number 4. Kita aktifkan dulu nomor 4-nya. Oke, kita print. Oke ya, di sini sudah running, kita IP address print. Nah, di sini Anda bisa lihat bahwa di MikroTik client itu sudah punya IP ini. Ya, dia sudah, berarti posisinya MikroTik 1 itu sudah dial ke sini. Di sini sudah ada IP point to point-nya, IP point to point tunnel. Ya, ada IP point to point tunnel. Jadi ada IP point to point tunnel di sini. Anda bisa lihat di sininya tadi nih. Di sini sudah ada D-nya, itu adalah dinamis otomatis ada karena dia tunnel tadi. Sudah ada IP point to point-nya. Nah, di sini tinggal, karena di sini sudah ada jalur ke sini, jalur tunnel, maka kita tinggal melakukan routing saja di router ini. Tujuan ke network private ini, nanti gateway-nya yang di sini 1 ya, di sini 1, yang di sini 2. Ya. Berarti di sini adalah saya kasih ya, di sini IP route at destination-nya adalah 10.45.0128/25. Gateway-nya adalah 10.111. Kemudian di MikroTik yang 4 itu juga kita kasih ya IP, kita kasih IP route ya at destination-nya adalah ini yang ada di sini ya, 00/25 sama 0/24. Ya, kasih 10.45.00/25 ya. Gateway-nya adalah 10.112. Kemudian kita tambahkan lagi yang 1/24 sama gateway-nya ya, sama. Oke, di sini harusnya MikroTik ini ya, MikroTik PC ini itu bisa komunikasi langsung. Misalkan PC ini ya, itu ping ke ini, ping 130. Sekarang sudah bisa kalau kita trace ya. Kemudian di sini itu ping ke ini tadi, kalau ini ke ping ke sana kan nggak bisa. Kalau ini ping ke sana, posisinya sekarang sudah bisa, sudah point to point. Ya, ping ke 02 itu juga bisa. Jadi di sini PC ini itu sudah bisa komunikasi ke network private yang ada di site kantor cabang, itu sudah bisa point to point. Ketika kita trace, itu jalurnya tidak ke atas, tetapi ada jalurnya ke sini. Ya, dia via point to point. Saya trace ya. Trace ke 10.45.12. Nah, dia langsung lewat lewat ke point to point tunnel. Oke ya, jadi seperti itu untuk untuk virtual private network ya, VPN ya, virtual private network. Jadi ini tadi kita pengen hubungkan network private, misalkan di beberapa kantor cabang yang bisa agar bisa komunikasi private-nya, maka kita bisa memanfaatkan tunnel. Oke, seperti itu. Terima kasih untuk hari ini ya. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.